Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman riba merajalela di mana-mana. Riba merajalela di mana-mana. Di mana-mana orang makan riba. Bahkan sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau dulu orang mau melakukan riba, main bunga dan lain sebagainya tuh mesti ke bank dulu. Kalau sekarang nggak, di kamar. Cuma modal megang handphone. Padahal bukanya buka YouTube. Pengennya lihat pengajian, tahu-tahu iklannya pinjaman online. Pinjol. Jangan kita pengen berharap jadi hamba yang dirahmati oleh Allah, malah berbalik gara-gara maksiat yang kita lakukan, maksiat riba, malah jadi hamba yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan ini bukan Hanif Al-Attas, tapi yang mengatakan ini Al-Qur'an, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan, Saudara. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Kata Allah, Allah taala memurkai riba. Allah murka itu harta kalau dari riba dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh, para habaib, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat wabil khusus. Hadir di sini ada orang tua kita Al-Habib Ali bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Yahya. Juga hadir di sini ada orang tua kita Kiai Haji Ahmad Badawi. Tidak lupa pula guru kita pimpinan Rubat daripada Al-Baha Kiai Haji Kamal. Juga sahibul bait, sahibul majlis Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Alfan Nasuha, dan semuanya, para asatid, para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah setelah sekian bulan kita tidak bertemu, terakhir sebelum Ramadan ya, arba' syuhur, kurang lebih 4 bulan. Ini kalau sekolah libur panjang ini namanya, hampir bubar sekolahannya. 4 bulan. Harusnya bulan lalu, bahkan 2 bulan lalu harusnya kita sudah mulai, tapi memang karena Al-Fakir ya, bersama ibunda tercinta, begitu juga bersama Kiai Kamal, bersama Kiai Alfan, kami bersama rombongan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Berkat doa antum semua, Allah berikan keselamatan dan keamanan sampai pulang ke tanah air, alhamdulillah. Nah, sebelum saya mulai ngaji, saya jadi teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ghafarallahu lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Allah Ta'ala akan mengampuni orang yang haji. Ya Allah, kok yang haji doang ya Allah, ya Rasulullah? Yang gak haji bagaimana ya Rasulullah? Kan gak semuanya mampu haji.
Kata Rasulullah, bukan cuma yang haji aja yang diampuni oleh Allah, waliman istaghfara lahul haj, dan orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang haji. Jadi bukan hanya yang haji yang diampuni oleh Allah, yang dapat ampunan maghfirah Allah, tapi termasuk orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang ya yang pergi haji. Makanya saya ingat dulu zaman saya kuliah di Al-Ahqaf University, ya, saya juniornya Kiai Kamal, beliau senior saya di kampus. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ketika kami kuliah dulu Pak Bu, itu kalau ada mahasiswa yang pergi haji, walaupun mahasiswa tingkat awal-awal, itu masyaikh-masyaikh yang di kelas, ini masyaikh-masyaikh ini bukan kaleng-kaleng kalau bahasa anak sekarang, bukan kaleng-kaleng. Syekhuna Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan Allamah, muftinya di kota ulama. Masyaikhnya termasuk Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, Mufti Tarim, Syekhuna Al-Allamah Abdurrahman As-Saqqaf, Mufti Sewun. Ini masyaikhnya ulama-ulama top yang ngajar di kelas, mufti-mufti. Tapi kalau ada santrinya, mahasiswa yang pergi haji, biasanya kan kalau pergi haji absen tuh 4 bulan 5 bulan absen. Di absen ditulisnya Hamzah. Hamzah itu izin, berarti izin. Hamzah izin. Begitu tahu-tahu di absen, masuk ditanya, ente dari mana 5 bulan izin? Haji Syekh. Masya Allah, kayak dapat hadiah beliau. Ente baca Fatihah dulu, baca doa dulu, mohonkan ampun untuk saya dan semua yang ada di kelas ini, saudara. Ini padahal gurunya, ini santrinya, cuman gara-gara baru pulang haji, itu sampai gurunya berhenti dulu sebentar, minta supaya muridnya baca doa, minta supaya muridnya bacakan istighfar, supaya semua yang ada di situ termasuk beliaunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan cuma 1-2 syekh, hampir semua kelas seperti itu, hampir di semua kelas. Bahkan kalau di kota Tarim itu sampai di jalan-jalan, kalau ada orang baru pulang haji ketemu sama siapa nih yang dia kenal di tengah jalan, ente dari mana baru pulang haji? Masya Allah, di pasar lagi di tengah jalan, berhenti dulu, ente doa dulu buat anak, doa dulu buat anak. Saking pengen ngamalin hadisnya baginda Nabi besar Muhammad, saking pengen kecipratan fadilah, ghufran, maghfirah min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufran nih ampunan maksudnya, bukan papa ghufran ya, ghufran ampunan maksudnya, bukan makoli bukan. Bahkan di dalam Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki alaihi ridwanullah itu punya kitab judulnya Al-Hajju Fadhail wa Ahkam. Itu di situ beliau ngutip satu riwayat, kalau tidak saya salah ingat, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Itu orang yang baru pulang haji masih punya doa pamungkas. Doa pamungkas masih dia punya, mulai dari 10 Dzulhijjah tuh saat dia haji sampai Muharram, Safar, sampai 10 Rabiul Awal, 3 bulan doa pamungkasnya masih berlaku. Makanya kalau bahasa orang Betawi ya, itu orang baru pulang haji, Masya Allah, kalau ketemu ini malaikatnya masih nempel. Padahal malaikat pencatat amal Raqib Atid kagak kemana-mana Bu, emang nempel terus. Cuman orang Betawi itu ngasih istilah, ini malaikatnya masih nempel nih, malaikatnya masih nempel. Saking apa? Itu bahasa majaz, bahasa kiasan. Saking doa-doanya masih dijabah oleh Allah Subhanahu. Makanya orang-orang yang ngerti, yang ahli ilmu, itu kalau ada orang kurang haji dikejar banget doanya itu, dikejar, doain anak, tolong doain anak. Nah, bukan kacang aja yang ditanyain. Kacang Arab, mana kacang Arab? Tuh kacang Arab bukan beli di Mekah, beli di Tanah Abang, itu dibohongin ibu-ibu. Jarang belinya online itu, Habib Haidar Al-Haddad belinya online itu. Online itu kacang Arab yang betul-betul oleh-oleh, yang sebenarnya adalah oleh-oleh doa. Itu yang mesti dikejar, itu yang mesti dicari. Makanya sebelum saya lanjutkan, saya mau baca Fatihah dulu. Kemudian habis itu kita minta Kiai Kamal, habis itu kita minta Kiai Alfan. Ya ini Pak Haji. Kalau Haji Alfan, hajinya bukan satu, haji. Banyak deh hajinya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, ini yang baru-baru pulang haji, kita memintakan doa. Ya, saya dulu yang doa, mudah-mudahan bukan karena sayanya. Kalau sayanya hamba yang kotor, hamba yang penuh dosa, tapi dengan keberkahan tanah suci, dengan keberkahan al-masyairil muqaddasah, tempat-tempat yang suci, dengan keberkahan Ka'bah, dengan keberkahan Masjidil Haram, dengan keberkahan Mina, dengan keberkahan Arafah, dengan keberkahan Muzdalifah al-Mash'aril Haram, dan dengan keberkahan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Mudah-mudahan semua nih jamaah Al-Baha semuanya bisa pergi haji, mudah-mudahan insyaallah. Bersama orang-orang yang dicintai, mudah-mudahan semuanya pergi haji. Pakai visa haji pergi hajinya semua, mudah-mudahan insyaallah. Dan mudah-mudahan semua jamaah Al-Baha yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah. Yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Penyakit zahir, penyakit batinnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah Al-Baha baik yang hadir atau yang berhalangan, yang punya hajat, hajatnya dikabul oleh Allah taala. Yang sedang sedih disenangkan hatinya oleh Allah taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kiai Kamal doakan buat jamaah doa. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو وأعوذ شيئا ظاهرا باطنا دافعة كل شر جالبة لكل خير لأن الحمد شيخنا ونقضي جميع حاجتنا وحاجة المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن نطلع أعمارنا في طاعة الله وأن الله يغفر لنا الذنوب ويسترنا العيوب يسهل علينا كل المطلوب مطالب الدنيا بالميسر وعطيب الآخر بالمغفرة أن يبلغنا حج بيت الله الحرام وأزر قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمر على هدينيه وعلى كل صالح لحظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. الفاتحة لحضرة المصطفى محمد والسلام على جميع إخوانه من المسلمين والأرض والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمن وجميع المقربين وزوجهم زيدنا الحبيب بكر بن عبد الله آمين. أن الله يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا والله وقت حاجاتنا وحاجاتهم وسائر أمورنا وأمورهم واشف أمراضنا وأمراضهم وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك لكل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وعلى أن الله يجعل لنا حجا مبرور سعيا مشكور وذنبا مغفور وتجارة لن تبور ويجعل الله لنا من أهل الصلاة والقرآن والخير والعلم والخدمة برا لوالدي من في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan digabul, diijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saat ini kita baru masuk tahun baru Islam 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Bicara tahun baru Hijriah, maka tidak bisa lepas dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bicara soal hijrah, maka semangat hijrah adalah semangat untuk berubah kepada yang lebih baik. Itu spirit hijrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah, orang yang betul-betul hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu spirit hijrah. Jadi spirit hijrah itu adalah spirit bagaimana berubah menjadi yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, berarti dia orang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung insyaallah. Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama kemarin enggak ada perubahan, segitu-segitu aja, enggak ada peningkatan, segitu-segitu aja, padahal mati semakin dekat. Padahal umurnya semakin berkurang, tapi nggak ada perubahan, begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan. Ibadahnya nggak nambah, ilmunya nggak nambah, zikirnya nggak nambah, perbuatan baiknya kepada sesama orang nggak nambah, manfaatnya kepada orang lain nggak nambah, segitu-segitu aja. Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Siapa yang hari ininya sama seperti kemarin nggak ada peningkatan, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang rugi. Na'udzubillah min. Kalau hari ini sama seperti kemarin saja rugi, nggak ada peningkatan, apalagi man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, turun, bukannya naik malah turun, nurun.
maka saudara fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat hijrah adalah semangat perubahan. Semangat hijrah adalah semangat untuk lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, insya. Makanya di awal tahun baru hijrah ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat saat ini ada beberapa maksiat, penyakit masyarakat yang betul-betul beredar di tengah masyarakat, yang dengan semangat tahun baru Islam ini kita harus ajak bagaimana caranya masyarakat meninggalkan penyakit-penyakit masyarakat ini, saudara. Penyakit masyarakat ada banyak, tapi di antara sekian banyak penyakit masyarakat, saya perhatikan ya saat ini, di antara yang paling merebak, di antara yang paling banyak saat ini setidak-tidaknya ada 4, saudara. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, riba. Sekarang orang anggap riba seolah-olah seperti biasa. Riba ada macam-macam Pak jenisnya. Di antara bentuk riba qard, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, segala bentuk pinjaman yang dari awal disyaratkan mengembalikannya harus lebih. Minjem 100.000 dengan syarat mengembalikannya 150.000. Kalau bulan ini nggak selesai, ya kalau sebulan nggak selesai, bulan depannya nambah lagi sekian persen, nambah lagi, terus berkembang. Riba ini salah satu penyakit di tengah masyarakat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya jadi teringat sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa fihim illa wa ya'kulur riba. Wa in lam ya'kulhu fayusibuhu ghubaruh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman riba merajalela di mana-mana. Riba merajalela di mana-mana. Di mana-mana orang makan riba. Bahkan sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau dulu orang mau melakukan riba, main bunga dan lain sebagainya itu mesti ke bank dulu. Kalau sekarang nggak, di kamar, cuma modal megang handphone. Padahal bukanya buka YouTube, pengennya lihat pengajian, tahu-tahu iklannya pinjaman online, pinjol. Banyak yang begitu, banyak yang begitu. Pengennya buka qosidahan, iklannya pinjol. Ada kami lah, apalagi aku laku bukannya dagang, apalagi banyak betul, dana izi segala macam. Saya sampai ingat bu Pak, waktu itu anak saya Abu Bakar umur masih 4 tahun, doain biar jadi orang soleh insyaallah, dan semua anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang soleh. Waktu itu anak saya umur masih 4 tahun. Anak saya nih nggak boleh buka HP sendiri, kalau buka HP harus di depan ibunya atau di depan pengasuhnya. Karena bahaya, anak kecil itu kalau buka HP sendiri bahaya, ngerembet kemana-mana Bu. Awalnya bukanya lagu anak kecil, ujung-ujungnya lagunya lain lagi ceritanya saudara. Karena yang namanya YouTube, yang namanya Instagram, apa-apa tuh ngerembet terus jalan, apalagi yang short dan lain sebagainya. Nah anak saya ini selalu kalau buka nggak pernah macam-macam, buka sholawatan, kadang-kadang lihat video abahnya, kadang-kadang lihat video kakeknya, kadang-kadang lihat kartun, terkontrol. Kalaupun lihat HP terkontrol. Tapi memang meskipun yang dilihat video-video yang bagus, tapi iklannya nggak bisa dikontrol. Kadang nyeletuk Habib sih nggak pakai YouTube Premium, jadinya ada iklan deh. Iklannya nggak bisa dikontrol. Iklannya macam-macam, termasuk iklan-iklan pinjaman online yang riba. Akhirnya pernah suatu saat ibu saya, waktu anak saya sunat, umurnya 4 tahunan kurang lebih, ketika disunat anak saya 4 tahunan lah kurang lebih. Ibu saya Umi Fadilah, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat ya, ibu saya ngomong sama anak saya, Abu Bakar kan disunat, Abu Bakar mau kado apa? Wah, anak saya pinter jawabnya, kayak bapaknya saudara, jawabnya pinter, nggak nanggung-nanggung mitanya, mau PS5 aja jidah. Mau PS5 harganya berapa tuh? 10 juta jidah. Wah mahal banget kata ibu saya. Jangan, kalau 10 juta jidah kagak ada duit segitu. Saat itu ibu anak ngomong begitu, nggak ada duit segitu. Nggak usah bingung jidah, pinjam di Ada Kami aja bisa sampai 20 juta. Ini anak kecil Bu, umur 4 tahun, belum ada dosa, masih suci.
tapi di alam sadarnya sudah ditanamkan tanpa dia sadar, seolah-olah yang namanya riba itu biasa, yang namanya riba itu wajar, yang namanya riba itu gak ada masalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. La ilaha illallah. Kata Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini pesan buat orang-orang yang beriman. Kalau Anda di hatinya udah enggak ada iman, skip aja. Ini cuma pesan buat orang-orang yang beriman. Apa kata Allah taala? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan itu riba. Fa in lam taf'alu, kalau sudah diperintahkan untuk meninggalkan riba, kamu tetap melakukan riba, tetap makan bunga dan lain sebagainya, melakukan berbagai macam praktek daripada riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli, maka siap-siap ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Habib kok serem banget ngomongnya. Ya, saya harus sampaikan ini saudara, saya harus sampaikan. Jangan sampai agama kita hancur tanpa kita rasakan. Jangan kita pengen berharap jadi hamba yang dirahmati oleh Allah, malah berbalik gara-gara maksiat yang kita lakukan, maksiat riba, malah jadi hamba yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan ini bukan Hanif Al-Attas, tapi yang mengatakan ini Al-Qur'an, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyatakan saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak jamaah Al-Baha, kira-kira kalau ada orang hamba ditantang perang sama Allah, kira-kira hancur atau tidak? Hancur atau tidak? Saya jadi teringat satu kisah, ya, Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i. Saya sering sampaikan kisah ini di berbagai tempat karena luar biasa. Ya, suatu saat Imam Malik bin Anas ditanya oleh seseorang. Seseorang ini yang menanya kepada Imam Malik, ya, dia melihat seorang yang mabok. Ketika melihat seorang yang mabok dan maboknya begitu parah, orang ini berkeyakinan bahwasanya dosa paling besar itu mabok. Gak ada dosa yang lebih besar dari mabok. Dia berkeyakinan demikian. Karena dia berkeyakinan demikian, saking yakinnya sampai-sampai dia mengatakan apa? Andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka istri saya ceraikan. Itu ta'lid. Dia ngomong seperti itu tuh. Andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka istri saya ceraikan. Mabok maksudnya minum-minuman keras, minum khamr. Saking dia yakin dosa paling top mabok, minum-minuman khamr. Nah, begitu selesai dia ngomong begitu, dia baru bingung, ya Allah, ini bini saya jatuh cerai apa kagak nih? Nah, berarti kalau ada dosa yang lebih gede dari minuman keras, berarti bininya jatuh cerai. Tapi kalau nggak ada dosa yang lebih gede dari minuman keras, berarti bininya tidak jatuh cerai, karena sesuai. Setelah mikir, setelah ngomong baru mikir, nyesal akhirnya. Makanya ngomong dulu baru mikir, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Itu jadiin prinsip hidup tuh, jadiin prinsip dulu, bikin status. Ngomong dulu, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru. Kalau ngomong dulu baru mikir, ujung-ujungnya nyesal. Udah ngomong baru nyesal. Ya Allah, tuh istri saya jatuh cerai apa kagak ya? Datanglah ke Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Wahai Imam Malik, saya ngomong kalau ada dosa yang lebih gede dari mabok, istri saya jatuh cerai. Dia ngomong begitu. Wahai Imam Malik, istri saya jatuh cerai apa enggak? Karena saya yakin enggak ada dosa yang lebih gede dari mabok. Kata Imam Malik, tunggu dulu, saya enggak bisa langsung jawab. Beliau nyuruh balik lagi di kemudian hari. Imam Malik buka dulu, dicari dulu jawabannya Imam Malik. Kemudian datang lagi, berapa saat kemudian, kata Imam Malik, belum ketemu jawabannya. Dicari Imam Malik. Datang lagi berapa saat kemudian, baru kata Imam Malik, istri kamu jatuh cerai. Kenapa? Kok bisa? Apakah ada dosa yang lebih gede dari mabok? Kata Imam Malik, saya sudah buka Al-Quran, saya teliti satu-satu ayatnya. Saya buka hadis-hadis Nabi SAW. Ternyata saya nggak menemukan dosa yang lebih besar dari riba. Kenapa nggak ada dosa lebih besar dari riba? Karena dosa riba itu ditantang perang sama Allah. Apa siksaan yang lebih berat daripada ditantang perang oleh Sang Pencipta? Kata Imam Malik, nggak ada dosa yang lebih dari riba. Berarti ada dosa yang lebih gede dari mabok. Berarti istri ente jatuh cerai. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Habib,
nanti kalau saya nggak bisa melakukan pinjaman online atau bank keliling bagaimana Beb? Ya nanti saya susah, saya nggak pernah dengar ada orang jatuh miskin gara-gara ninggalin riba, nggak ada. Yang jatuh miskin gara-gara kelilit bunga banyak. Yang jatuh miskin bangkrut usaha udah bagus nih, tahu-tahu tamak rakus, pengen lebih gede tapi lewat jalan pintas, akhirnya ngambillah pinjaman yang ada bunga banknya, yang ada ribanya saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kelilit bunga sampai bangkrut, banyak yang begitu. Tapi saya tidak pernah menemukan satu orang pun jatuh miskin gara-gara meninggalkan riba, nggak ada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah, Allah Ta'ala memurkai riba. Allah murkai itu harta, kalau dari riba dihabisin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaupun kelihatannya banyak, nggak ada keberkahannya ikhwan. Wa yurbis sadaqat, tapi sesuatu yang dari sedekah atau yang disedekahkan yurbi ayyazid, selalu ditambah oleh Allah Subhanahu. Makanya hati-hati Pak Bu, hati-hati, ini kelihatannya urusan sepele tapi besar, jangan main-main saudara. Nah, makanya juga orang-orang kaya muslimin ya, jangan pelit meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Orang-orang kaya muslimin ya, ibadahnya orang kaya itu bukan cuma sholat, ibadahnya orang kaya bukan cuma zikir, ibadahnya orang kaya membantu sesama muslim. Itu penting, bantu ya ikhwan. Makanya pahala ngebantuin orang minjemin uang itu lebih gede daripada pahala sedekah. Kenapa? Karena kalau orang yang minjem itu udah pasti kepepet, butuh. Tapi kalau sedekah itu yang kita kasih belum tentu lagi kepepet. Tapi kalau orang minjem udah pasti kepepet dia, pahalanya besar minjemkan orang. Tapi juga yang minjem sadar diri, jangan begitu minjem ditagih galakan dia. Banyak yang begitu. Hati-hati, utang tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan kita yang amalnya biasa-biasa saja, yang syahid sekalipun, kalau ada utang itu kegantung, pahalanya kegantung, derajat syahidnya kegantung gara-gara utang. Jangan main-main dengan hutang. Di sisi lain orang kaya umat Islam, orang yang mampu dituntut untuk membantu mereka yang kesulitan, bantu, yang bisa dibantu, bantu. Tapi di sisi lain umat Islam juga jangan gampangin utang. Maka kembali ke pembahasan kita, saya sedih luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya banyak orang yang ngentengin urusan riba, urusan pinjaman online, dianggap seolah-olah biasa, seolah-olah hal yang biasa riba itu. Bank keliling juga, hati-hati. Ayo, jangan sampai kita dapat murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana anak mau nurut dikasihnya dari duit haram? Bagaimana rumah tangga mau nikmat isinya ada duit haram? Bagaimana hidup mau tenang kalau Allah udah nyatakan dimurkai oleh Allah? Saya lihat banyak orang, saya kenal beberapa pengusaha yang berusaha melepaskan dirinya dari jeratan riba. Apa yang terjadi? Ya, habis itu dia mendapatkan ketenangan hidupnya saudara. Sebelumnya sumpah, sebelumnya sulit, sebelumnya susah. Begitu dia bisa melepaskan diri dari jeratan riba, walaupun mungkin usahanya nggak sebesar-besar ekspektasi yang diinginkan, tapi hidupnya tenang, nikmat, sejahtera. Kenapa? Wa yurbis sadaqat, karena janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berikan keberkahan ya ikhwan. Tapi meskipun banyak, meskipun besar, saya kenal beberapa orang pengusaha yang besar luar biasa, perusahaan-perusahaannya besar, pabrik-pabriknya besar, kantor-kantornya besar, tapi utang bunganya besar juga. Setiap hari nggak bisa tidur mikirkan utang bunga sudah. Nggak ada ketenangan hidupnya. Orang kalau udah diperangi sama Allah Ta'ala nggak ada keterangan hidupnya. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Siap tinggalkan riba? Insya siap tinggalkan riba. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin ya rabbal